apa yang meyakinkan Mas Brian dan juga perusahaan untuk bisa konsisten sampai dengan saat ini di tengah gempuran yang nggak cuma datang dari lokal, tapi dari internasional juga masih kuat? Ya, kenapa kita buat Fordiv adalah mau ngeyakinin bahwa anak-anak muda itu nggak semuanya generasi strawberry. Kita mau ngeyakinin bahwa anak muda kalau emang kita berani dan mau coba, sebenarnya kita bisa. Itu adalah salah satu yang pertama. Yang kedua adalah yang pasti ego diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Tapi seiring berkembangnya jalan, ngelihat tim, mungkin sekarang triggerin bensinnya selain dari customer, dari tim juga. Kita ngelihat tim yang berkembang, yang awalnya dia ya nggak terlalu paham lah dunia ini, akhirnya dia benar-benar berkembang sampai sekarang, kualitas hidupnya naik. Dan mostly di Fordiv, tim kita itu semua fresh graduate. Jadi kita benar-benar ngelihat room of change-nya mereka dari awal mereka benar-benar lulus, sampai sekarang mereka mungkin udah ada yang 2-3 tahun di Fordiv, dan mereka benar-benar ngelihat perkembangan tim sih, jadi yang buat kita tuh kayak ini jadi semangat kita juga sih. Oke. Sekarang kan karena adanya perang dagang, walaupun memang belum begitu terdampak gitu ya ke negara kita, tapi kan inflasi bahan baku ini terus terjadi setiap tahunnya gitu. Apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mengatasi kenaikan bahan baku ini sehingga tidak begitu terdampak kepada customer? Bersyukur juga sebenarnya untuk dari segi bahan baku belum ada perubahan sejauh ini, dan semoga nggak terlalu banyak juga ketika ada perubahan. Tapi sebenarnya itu bisa kita singkapi sih, karena ketika perhitungan cost di awal kita mungkin udah mempertimbangkan beberapa pertimbangan bahan baku yang mungkin bisa fluktuatif. Jadi so far kita bisa tetap stay di harga jual kita. Dan kalau ngelihat market Indonesia kayaknya mereka juga cukup konsumtif ya, jadi cukup baik juga secara perputaran di area bisnis ini sih, apalagi di industri parfum. Sejauh tahun 2024 gimana perkembangan usahanya? 2024 malah mungkin kita bisa bilang salah satu tahun terbaik kita ya. Jadi kita grow cukup banyak, kita cukup hiring banyak orang juga di company kita. Jadi so far untuk 2004 kita bisa bilang salah satu tahun terbaik kita. Oke. Kontribusi terbesar ini masih dari online, offline, atau masih retail? Dari online. Online, So masih dari online. Betul. Ada lini reseller gitu-gitu juga nggak? Ada, kita ada distribution channel, kita juga ada di beberapa retail sih sebenarnya. Di mall-mall kita ada. Oke, berarti sekarang masih terbesar dari online. Apa yang mau dilakukan nih untuk offline-nya, retailnya, resellernya untuk bisa berkontribusi juga kepada perusahaan? Kalau focusingnya sebenarnya gara-gara tadi 2004 kita banyak hiring tim, mungkin yang di 2025 yang kita lakukan adalah forming. Jadi kita mau bikin tim ini lebih solid lagi, sehingga ketika ada keadaan yang butuh kita adaptif, kita jadi lebih siap. Karena kita percaya semua perusahaan mau berkembang lebih cepat. Tapi ketika fondasi dasarnya nggak ada, takutnya ketika kita jalannya cepat malah pincang. Jadi sehingga kalau bisa sih di 2025 ini kita bikin the massive awareness untuk brand Fordiv, dan tentunya kita baik lagi forming tim. Karena kalau fondasinya nggak kuat, kita akan jalannya mungkin bisa cepat, tapi mungkin nggak bisa jauh ataupun lama. Jadi sehingga ya kita lebih focusing creating team sih. Tapi sejauh ini bisnis ataupun parfum dari Fordiv ini bergantung sama impor nggak? Kalau bergantung itu yang paling utama botolnya sih, karena botol kita belum bisa cari yang di lokal karena custom kan. Jadi so far masih dari luar. Nah gimana itu? Sekarang kan ada currency kita lagi tinggi, lalu nanti dikhawatirkan juga perang dagang yang membuat tax juga jadi makin tinggi. Apa yang bisa dilakukan? So far sebenarnya belum ada terlalu banyak perubahan yang terjadi sih, karena kemarin juga baru ketemu suppliernya, dan di tempat mereka juga belum terlalu banyak perubahan, dan hopefully ya nggak terlalu banyak perubahan juga sih. Oke, dari the whole packaging nih, dari mulai box, botol, isi, essence, racikan segala macam. Kalau di presentase impor sama ekspor dominan mana? Kita lebih banyak lokal sih tetap. Yang kita ambil botolnya itu dari luar. Mungkin kalau fragrance bisa campur-campur sih kalau oilnya sendiri. Oke, kalau fragrance masih. Ya, kalau outer box-nya itu di lokal banyak yang bisa support untuk bagus-bagus sih. Oke, berarti sekarang kendala terbesar masih di botol ya. Mana ini si botol ini datang? Dari China. Oh, China. Iya, kayak kebanyakan botol-botol yang kaca itu kayak kebanyakan dari China. Oke, tapi kalau misalkan nanti ada perang dagang, walaupun antara Amerika Serikat dengan Indonesia sebenarnya peluru itu ada ya, tapi dari China nanti mungkin juga akan ada kebijakan tertentu gimana? Apa yang dilakukan persiapannya, atau mungkin akan beralih ke botol-botol dalam negeri? Itu salah satu opsi yang cukup menarik. Tapi balik lagi kita kan nggak bisa kontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Jadi
baiknya kita coba persiapkan tim seadaptif mungkin ketika itu harus terjadi, kita mungkin udah bisa punya beberapa pattern atau beberapa plan untuk kita singkapi sih. Jadi so far kalau untuk sekarang kita masih belum terlalu terefek terhadap itu. Oke, berarti sekarang kalau dilihat secara garis besar, industri parfum ini masih harum banget ya di kita? Masih harum, masih sangat harum sih. Oke, target-target yang seperti apa yang masih belum ke grab? Sebenarnya masih banyak sih target kita. Yang pertama kita bahkan Forif belum jadi top of mind lokal brand, dan kita juga ngelihat industri parfum ini masih harus berkembang bersama. Ketika mereka sendiri-sendiri berkembang ya kita mungkin bisa naik sendiri aja, tapi itu kan nggak membangun industrinya. Kita harap semua industrinya kita berangkat bareng sehingga kita bisa punya industri yang solid di era parfum lokal. Makanya kenapa mungkin Europe dulu lokal-lokalnya mungkin sama kayak kita, tapi mereka bisa creating something yang memang bagus sehingga mereka bisa di look up to. Jadi hopefully di Indonesia juga bisa jadi kayak gitu. Oke. Apa yang bisa diharapkan dari pemerintah untuk bisa memajukan industri wewangian ini? Mungkin sebenarnya cukup, kemarin tuh kita sempat dapat kayak pameran dari pemerintah, mungkin itu juga bisa dilakukan di berbagai kota. Kemarin tuh kita dapat di Jakarta, tapi kalau di Surabaya mungkin aku juga belum tahu ada event yang emang khusus industri kreatif lokal dari daerah-daerah, karena mostly kebanyakan industri apalagi parfum ya kebanyakan dari Jakarta sih. Jadi belum merambah ke berbagai kota lainnya.